Ada. Coba situ terbang lewat Lagi batasan mesen tangga, Cina Pak Ji. Selatan. Lagi mesen Kalau langsung tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zuhdihi wa dhurriyatihi wa alibadihi al-karam Wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makani khususan malika dari Bapak Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani Syekh Al-Allama Muhammad Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i Bibarakatil Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai tengah-tengahan ya. Wa amma laqus fa huwa sahibul majus. Itu ya. Buat tengah-tengahan itu pokoknya. Halaman berapa Chris? Yang lain? Awas ini. 58 ya. Iya 58. 58. Dari bawah 1 2 3 4 5 6. 6 dari atas. Di bawah 6. 57 Bang. 57. Oh, 57. Ya 57. Ya 57. Nah itu tidak tahu lagi. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahasan tentang keluarganya setan, bahwa setan itu punya 9. Masing-masing itu ada tugasnya. Wa amma laqus, udah ketemu? Udah. Fahuwa sahibul majus. Wa qila inna laqis wa wilhan sahibat taharah was salat. Nama yang selanjutnya namanya laqus. Fahuwa sahibul majus, setan majusi. Wakila dan dikatakan inna laqis, namanya laqis, wa wilhan atau walhan sahibat taharati was salati, yang bujui apa Indonesianya, ganggu ketika orang mau taharah dan ketika orang sholat, sehingga timbul was-was ketika wudhu nggak habis-habis, nggak kelar-kelar. Bismillah, bismillah, cuci tangan aja nggak kelar-kelar. Ketika sholat usolli. Dari itu udah Allahu Akbar, baru dapat 1 rakaat udah bingung. Ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Ini tadi udah sujud atau belum? Wahuma, dan keduanya alladzani, ialah keduanya yuwaswisani, memberikan rasa was-was fihima, di dalam toharoh dan sholat, sehingga ketika sholat dan bersuci timbul was-was terus. Wa dzakara ba'dhum, dan menyebutkan sebagian ulama, badalaha ulaiz salasi salah satu, sebagai pengganti 3 itu juga ada 3, laqus, laqis dan walhan, yaitu namanya al-aqwar, bukan anwar ya, aqwar. Wa huwa syaitonuz zina, setan yang ngebujuk supaya orang terjerumus kepada zina. Fi ihlilir rajuli, yang nongkrong di tengah-tengah selangkangannya laki-laki. Ihlil, selangkangan. Di situ asal udah lihat dia ini langsung nemeni lato-lato, dia nongkrongnya di lato-lato. Wa ajzil mar'ati, dan pantatnya perempuan. Saya melihat yang semok Pak Ji ya.
langsung dulu, waduh, langsung oleng aja pokoknya. Wah, awar kerjaannya, nongkrongnya di selangkangannya laki-laki sama di pantatnya perempuan. Yang selanjutnya wal wasnanu, namanya wasnan. Biwawin maftuhatin, dengan wawu yang di fathah. Wasnan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semakannya jadi kecil-kecil kan? Oh gitu. Ya wes lah. Yang penting ada yang kita tentang gimana ya? Iya. Durian Persia. Oh durian Persia itu. Duriannya ganti. Durian larep. Biwawin maftuhatin, dengan wawu yang di fathah, wasinin muhmalatin, dan sin yang tanpa titik. Wa nunaini bainahuma, dan ada nun di antara keduanya, alifun huruf alif. Wasnan. Wa huwa syaitonun naum, setannya orang tidur. Yuskilu, yang ia membuat atau memberatkan ar-ra'sa, kepala. Wal ajfan, dan kelopak mata. Jadi kalau kita tidur dikelonin sama si wasnan, sehingga palanya berat, kelopak mata buat melek yo berat. Apalagi beberapa hari ini hujan mulu, wah si wasnan demen banget itu wasnan. Apa tidak? Di sini lah. Alhamdulillah, malam Jumat banyak makanan ya. Iya. Nyala nggak Pak di pulpennya? Mantap. Nah itu Pak Yoko tuh. Isinya banyak kering. Wah kering. Isinya banyak. Bilang sama Iman. Belum diludahin belum. Banyak man. Yuskilur ra'sa wal ajfan, memberatkan kepala dan kelopak mata, anil qiyami, dari bangun, ila sholati, ke sholat, wa nahwiha, dan yang sejenisnya sholat. Jadi kalau mau berbuat baik itu abot, itu ada si wasnannya nangkring di kepala sama di kelopak mata. Wa yukiru yal qabih, tapi kalau untuk keburukan bangunnya cepat. Min zinan, misalnya mau berbuat zina, wa nahwihi, dan sejenisnya. Kalau diajak baik abot, kalau diajak buruk enteng. Berarti itu di situ ada wasnan. Wal abiyat, yang selanjutnya namanya abiyat. Bimuwahhidatin, dengan titik satu, fathiyatin. Apa itu? Fathatiyatin, yang di fathah. Dot mu'jamah, dan dot yang bertitik satu, berarti dot kalau sok kan nggak ada titiknya. Wahua, dan setan ini setan jenderalnya yang kelas berat. Wahua muwakkalun bil anbiya wal awliya, tugasnya perang lawan nabi dan para wali. Wah, berarti jenderalnya ini. Amal anbiya, adapun para nabi, fasallimu minhu, maka semuanya selamat dari lawan abiyat. Wa amal auliya, adapun para wali, fahum mujahiduna lahu, mereka berjuang mati-matian alias berjihad. Faman sallamahullah, maka siapa yang diselamatkan oleh Allah, sallama, maka dia selamat. Waman ahwahu, dan dia yang digelincirkan oleh Allah, rawa, maka dia juga akan tergelincir. Kayak kisah Bal'am bin Ba'ura, ulamanya walinya zaman Nabi Musa, kalah bertarung dengan setan, akhirnya mati dengan su'ul khotimah.
Wa ammal masud bisinin muhmalatin dengan sin yang tanpa titik, madmumatin yang didomah masud, akhiruhu ta'un akhirnya huruf ta, muhmalatun yang tanpa titik, wa yuqalu matun namanya masud atau disebut matun, bimimin maftuhatin ya dengan huruf mim yang di fathah, fata'un muhmalatun dan ta yang tak bertitik, akhiruhu nun dan akhirnya huruf nun. Lamatun atau masud itu fahuwa sahibul akhbar al-kadhibah, setan yang tugasnya bawa berita hoax, berita bohong. Asal udah masuk di YouTube dikirain bener, orang pada percaya. Padahal itu berita entah tahun berapa, entah editannya. Kadang yang bikin berita dibikin judul yang seru-seru. Giliran kita tonton ternyata isinya beda sama judulnya. Wes itu kerjaannya si Masud. Yulqiha fi afwahin nas, yang berita bohong itu dilemparkan ke mulut-mulut manusia. Ai artinya ala alsinatihim, ke lisan-lisan mereka. Wala yajiduna dan tidak menjumpai laha ke kabar tersebut aslan dasarnya, alias berita bohong. Yang bahaya itu mengatasnamakan Rasul. Hadis ini hadis, padahal bukan hadis. Nah, biasanya di media sosial itu kan asal pergantian bulan Rejab, bulan Sya'ban, itu langsung ada tulisan yang mengabarkan berita ini akan begini-begini, sabda Rasulullah, padahal bohong. Yang paling banyak beredar itu kalau bulan Ramadan. Mungkin kita sering dengar ada yang man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niron. Itu hadisnya palsu. Padahal itu paling sering dibaca para penceramah. Nah, penceramah yang kurang literasi, kurang baca, terus pokoknya nganggapnya hadis padahal bukan hadis. Terus lagi yang beredar luas itu tarawih hari pertama pahala ini, hari kedua pahala ini, hari ketiga pahala ini, juga sama, hadis palsu. Wong Rasulullah itu hadis tarawihnya nggak nyampe 30 hari. Beliau tarawih kan cuma 3 kali. Lah kok sampai ada hadis menceritakan menyampaikan tarawih sampai ke 30 hari, kan ketahuan bohong. Wong dulu juga belum namanya, belum tarawih. Hanya qiyamul Ramadan, si sholat malam di bulan Ramadan. Lah ini langsung tarawih hari pertama pahala ini, tarawih hari kedua pahala ini. Lah kalau dia tidak mengatasnamakan hadis, ya monggo lah. Lah ini kadang mengatasnamakan Rasulullah. Lah sementara Rasulullah sudah pernah memperingatkan, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu anin niran. Orang yang berdusta dengan mengatasnamakan aku, maka ya siap-siap ngambil kaplingan di neraka. Makanya kalau kita misalnya ngomong kok nggak tahu, ya jangan bilang ini hadisnya, jangan. Terus pokoknya ya ngomong gitu aja. Kalau hadisnya begini, lah kalau kita orang awam nggak masalah. Yang repot ini kadang yang khutbah Jumat, yang ceramah didengar orang banyak. Kalau orang yang nggak ngerti dianggapnya benar, kemudian ia mengatakan qala Rasulullah, padahal palsu. Ini yang bahaya. Bohong mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa amad dasim, ada setan namanya dasim. Jangan-jangan orang Subang ada yang namanya dasim, man? Ada man. Oh, itu nama setan. Bilangin nama orangnya, man namanya jadi man. Nah, Wasim ada juga. Wasim bukan dasim. Ya, kalau ada yang namanya dasim, Pak Yoko ada nggak? Tangga namanya dasim, Pak Yoko. Aku ada dasim. Ayo, wis bilangin, Riz. Mang, jenenge diganti bae, Mang, ada dasim, Mang. Dasim itu arane setan. Bidalin wasinin muhmalataini, dengan huruf dal dan sin yang tanpa ada titik. Berarti dal dan sin tanpa titik. Bainahuma alifun, dan di antara keduanya itu ada huruf alif, makanya bacanya dasim.
Fahuwa sahibul buyut, yang nongkrongnya di rumah. Idza dakhala rajulu, ketika seseorang masuk al-manzila ke rumah, walam yusallim, dan ia tidak mengucap salam. Kita pulang masuk ke rumah, habis bepergian jauh nggak mengucap salam, kita masuk rumah, setannya ikut. Ala ahlihi, yang tidak mengucap salam kepada keluarganya. Kalau ada orang ya assalamualaikum, kalau nggak ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau habis bepergian masuk rumah ucapkan salam, atau salamnya dua jenis itu tadi. Kalau ada orang di rumah assalamualaikum, kalau nggak ada assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Walam yadhkur ismallahi ta'ala, dan tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ya bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Lah, orang masuk rumah nggak ngucap salam, nggak nyebut nama Allah, maka si dasin ikut masuk. Auqa fima bainahumul munaza'ah, sehingga orang yang baru masuk itu kesurupan nama si dasin, maka al-munaza'ah ay al-mukhasamah wal mukhalafah, hawanya pengen berantem, hawanya pengen marah-marah. Makanya kalau ada orang baru datang nyampe rumah kok hawanya pengen marah, oh si dasim ikut. Nah iya, si dasim ikut masuk. Oh enggak dibacain bismillah. Makanya hawanya pengen al-munaza'ah ay artinya al-mukhasamah. Mukhasamah itu berantem, wal mukhalafah berselisih. Terus pokoknya pikiran aja, waran aja. Hatta yaqa'a, sehingga terjadilah at-talaqa, dan talak. Wal khulu', khulu' itu istri menuntut cerai pada suami. Wal dar, mukul, kekerasan. Suami sampai mukul istri. Lah kalau itu yang terjadi, wis dasim menang. Ay artinya annad dasim, sunya dasim yas'a fi isarihil khisam, yang menebarkan bibit-bibit permusuhan itu bainaz zaujaini, antara pasangan suami istri, liyufarriqa bainahuma, supaya dua-duanya itu cerai, bisa cerai. Itu walaupun perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Dan yang paling berbahaya dalam masalah ini kan kita para suami. Kalau mulut kita nggak kekontrol, gampang ucap, ini kan bahaya. Ini banyak orang pada cerita, karena mungkin dia dasar keilmuan berumah tangga dia nggak tahu. Ketika terjadi perselisihan antara istri, kemudian mulutnya dengan mudah langsung ngomong, yaudah, cerai. Nah kalau itu yang ucap suami, saat itu juga cerai. Kecuali kalau dia mengucapkannya dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas, maka butuh niat. Orang cerai itu kan ada dua jenis dari sisi ucapannya. Ada namanya yang sorry dengan bahasa yang jelas. Kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya pisah. Nah itu niat nggak niat jadi cerai. Tapi kalau bahasanya nggak jelas, misalnya ya udah kamu bukan tanggung jawab saya lagi. Udah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah itu kalau memang ada niat ya cerai, tapi kalau nggak ada niat bukan cerai. Lah kalau istri yang ngomong, walaupun dia ngomong berjuta-juta kali, tapi kalau suaminya tidak mengiyakan, maka ya tidak jadi cerai. Lah kalau cerai, lah kok malamnya hujan, melipir, mepet, tahu-tahu makhluk gol. Lah begitu gol tanpa ada kata-kata rujuk, lah begitu gol, ya otomatis itu yang disebut dengan zina. Mungkin zina dengan orang lain enggak, tapi zina dengan dalam tanda kutip mantan istri.
Walaupun tinggal satu rumah, tapi karena pagi tadi udah dicerai, kok belum rujuk, maka itu statusnya yo orang lain. Lah sementara masyarakat kita nganggapnya kalau belum ke pengadilan itu belum cerai. Bukan, pengadilan itu hanya pengesahan saja. Cerai itu pokoknya asal suami ngucap, maka jadilah cerai. Lah rujuknya yo gampang, asal suaminya langsung mepet, mah hujan mah, maafin ya mah, pagi-pagi kita rujuk dah. Jadi udah jadi suami istri lagi, nggak perlu pakai masang tenda lagi. Apalagi ada organ tunggalnya, wah, nggak perlu. Ntar Eman nyawer lagi, wah, malah repot ya man kelamaan. Nah kecuali kalau masa idah udah habis, misalnya berantemnya pas malam tahun baru, ngitungnya biar gampang. Terus kemudian terucap kata cerai dari sang suami. Lah kemudian masa idah itu kan 3 kali suci. Salah satu kuruk 3 kali suci. 3 kali suci itu ya lumrahnya umumnya ya 3 bulan. Kalau itu wanita yang tidak hamil, kalau dia hamil masa iddah itu sampai melahirkan. Lah kalau sampai misalnya berantemnya Januari tanggal 1, kemudian Februari, Maret, berarti kan udah 3 bulan kan, Maret selesai. April kok belum dirujuk, maka nanti harus nikah kembali. Ya harus ada wali, ada saksi, tapi nggak perlu lah ya pakai bikin undangan lagi ya. Yo ngabisin ongkos. Terus pokoknya yang penting kalau perlu ya ngundang makan-makan gitu aja lah. Kalau orang-orang biasanya, kalau orang-orang dulu nyebutnya tajdidun nikah, memperbarui nikah. Itu kalau misalnya sampai 3 bulan belum rujuk. Lah kalau belum 3 bulan, masa iddah belum habis kok udah rujuk, lah ya wis nggak perlu pakai akad nikah kembali, terus langsung aja nanti kita rujuk lagi ya beres gitu. Tapi ya jangan sampai orang rumah tangga kayak begitu, bahaya ya, bahaya. Karena bisa jadi orang jatuh ke zina walaupun dengan dalam tanda kutip itu istrinya, tapi karena bisa jadi karena ucapan, bisa jadi mantan istri, bahaya. Waktu beberapa hari yang lalu ada pagi-pagi datang ke sini, dia konsultasi masalah itu. Ceritanya dia punya orang tua sakit. Nah karena dia dapat giliran jaga ganti-gantian, asal pulang nyampe rumah istrinya ngomel-ngomel. Nah ketika sehari sekali 2 kali lama-lama suaminya kesel. Lah pas saat itu istrinya ngomong, ya udah Pak kalau kita begini cerai aja udah. Kata suami, ya udah siapa takut. Saya masih muda ini, kalau kamu cara minta cerai, ayo, ntar anak 2 bagi-bagi, kamu 1, saya 1. Istrinya begitu dipikir, besok paginya, Pak, kita rujuk ya Pak. Gak bisa, udah terlanjur, kata suaminya. Nah, kata suaminya, ya udah. Nah kemudian pagi-pagi kesini cerita masalah itu, kemudian saya bilang, Mas, itu mungkin emosi sesaat, lagi marah, ya memang ada andil istri di situ, tapi yo jangan sampai Mas sebagai suami gampang-gampang ngucapin cerai. Nah, terus ini udah terlanjur begini gimana Pak? Ya udah kamu bilang sama istri, kamu rujuk udah selesai. Wong kejadiannya belum ada seminggu, baru beberapa hari, udah sah, nggak perlu nikah lagi nggak. Tapi kalau mau makan-makan yo jangan lupa sih. Lah kalau mau makan-makan ya Pak ya boleh iya. Kalau anaknya 2 Bapak yo. Makannya dia. Langka itu di rumah. Ya kalau mau makan-makan ya bagi-bagi ya undang-undang, tapi nggak perlu nikah lagi wong masa iddah belum habis. Nah ini kadang para suami itu tidak tahu hukumnya orang pernikahan, ya kadang udah pisahan, yo nggak tahu, bahaya ya. Kok sampai ke situ ya? Gara-gara Dasim, gara-gara Dasim ini mah, Sim, mana tadi Sim? Hilang malah Sim. Wakila innahu is telepon.
Apa Pak Ji? Kok ngilangin ismu seton. Oh iya. Wakilah dan dikatakan innahu sesungguhnya si Dasim itu ismu syaitan ta'am. Nama setannya orang makan yang tidak nyebut bismillah. Makanya kadang kita makan buahnya belum kenyang-kenyang ini sekarang dibantuin setan kali ya. Iya kali itu kan. Ya, udah nambah kok belum kenyang, masih dibantuin. Masuk hidung nanti. Iya masuk bantuin setan. Makanya enggak nyebut nama Bismillahirrahmanirrahim. Yakulu yang Dasim itu ikut makan ma'al insani bareng dengan orang yang makan yang tentu enggak nyebut bismillah. Wa yadkhulu dan masuk al manzil ke rumah in lam yusamma indahu ta'amah. Inda ta'amihi. Dan orang itu masuk ke rumahnya, setan itu yang masuk illam yusamma inda ta'amihi wa dukhulihi. Dan ketika ia makan nggak nyebut nama Allah, ketika masuk nggak nyebut nama Allah, maka dasimnya ya ikut masuk, dasimnya ikut makan. Yang bahaya yang selanjutnya itu wayanamu al-firash, kalau ia mau tidur mau kumpul sama istri kok baca bismillah dibantuin. Sim. Makanya kadang kalau ada anak badernya kayak apa, maknya marah dasar anak. Ada setan yang bener. Dulu prosesnya nggak baca bismillah, maka anaknya bader, maknya lah kalau marah dasar anak setan. Kata bocah, wah bapak dulu dibantuin sama setan ya mak. Anaknya cerdas cerdas. Mama bikinnya nggak baca. Biasanya lama sih kalau yang baru. Wah benar kuat. Kalau pakai obat udah. Orang Dibantu. Ada ikut ketawa aja anak. Bantuin. Dasimnya itu nyargir aja dasim. Aduh, repot. Ada banyak loh. Banyak. Iya, pokoknya kalau ada anak buadung kok maknya nggak marah-marah dasar anak setan. Kalau kita dari tetangganya kan Dasim. Dibantuin sama Dasim. Sim. Itu yang ada kayak itu siapa yang cowok itu siapa kayaknya? Wah, setan. Ada setan. Ada lah. Aduh, Lucu banget. Jangan diperjelas man. Bukan dasim lagi, bawa dasim. Aduh ya Allah. Wa yalbasu asyaba, dan dia ikut masuk ke pakaian kita. Illam takun matwiyatan, apabila ketika kita memakainya atau melipatnya, walam yadhkurismallahi 'alaiha, dan kita tidak menyebut nama Allah. Makanya kalau setan yang orang ganggu orang yang nggak pernah nyebut nama Allah, karena setannya gemuk-gemuk ya. Makan ikut makan, kita tidur spring bed ikut, kita lagi kumpul sama istri dia yo nebeng, pakai baju yo nebeng. Tapi kalau ganggu orang yang rajin baca bismillah kan setannya kurus sekali ya. Hujan-hujan mau masuk, udah assalamualaikum, waduh setannya panas, balik pulang. Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, aduh saya udah lapar jadi saya ikut bantu makan. Pas lagi mau kumpul sama istri, kata setan, aduh saya udah pengen malah dibacain bismillah. Kalau sering lupa tulis di spreadsheet teman. Tapi takutnya tadi dibaca sama anaknya itu doa apa sih Pak? Doa orang gede. Doa anak bukli. Doa 18 tahun ke atas. Doa mau nanam singkong gitu. Kan Bapak bukan petani. Enggak, itu kalau mau itu ngebor.
Enggak, takutnya nanti ditulis sama anak langsung diajarin temennya di sekolah. Bahaya. Wa amma wilhan. Ada setan namanya wilhan atau walhan. Wa huwa yuwaswisu fil wudu'i, dan ia memberikan rasa was-was ketika wudu, wassalati dan salat, wal ibadati dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah kalau akhirnya itu pakai tak bulat itu satu macam ibadah. Jadi kalau ibadat kayak di situ tuh itu artinya macam-macam ibadah. Ada itu Ustaz. Dulu kawan saya ada asal usul nih imam sampai habis dia kagak selesai. Allah. Dia berhenti lagi. Kesurupan sama si Wilhan ini. Apa imam udah sujud dia berhenti dulu. Masih soal ya kesurupan sama lagi kagak selesai lagi. Akhirnya di por-por batal ya, ambil wudhu, balik lagi begitu lagi. Dalam hati saya susah amat sih. Kurang aja. Dia orangnya udah almarhum. Susah banget kan. Wakila wilhan huwa al-muwaswisu fit taharah. Wilhan itu adalah tugasnya merasukkan rasa was-was ketika orang itu berwudu. Taharah bukan hanya berwudu, ya bersuci mulai dari mandi yang mandi besar ya, bukan yang mandi biasa. Dan kalau mandi besar itu banyakkan masyarakat kita itu kurang tepat. Ketika kita mandi besar, yang mandi yang diwajibkan niat dan lain-lain, entah habis hubungan badan, entah mau sholat id atau lain-lain, ketika mandi itu jangan pakai sampo, sabun atau sikat gigi bareng dengan siraman yang pertama. Artinya pokoknya kita niat mandi wajib karena Allah Ta'ala menghilangkan hadas besar. Langsung siram, kalau bisa ya bagian kanan dulu baru bagian kiri. Kalau yang pakai shower itu artinya aman dari air mustamal. Paling aman itu yang pakai itu. Nah, ketika semuanya sudah merata air, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki udah rata air semua, udah yakin lah rata air, baru pakai sampo, baru pakai sabun dan lain-lain. Karena kalau sabun, sampo kita pakai di awal, nanti berikutnya air itu sudah air yang ghairu mutahhir. Tahhir ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak bisa untuk bersuci karena bercampur dengan benda suci. Sabun, sampo kan benda suci, bercampur dengan air yang kita pakai. Nah itu nanti mandinya memakai air yang tohir tapi ghairu mutahhir. Nah caranya ya tadi mandi dengan air yang pokoknya semuanya ya kita yakin udah rata semua. Pokoknya rata semua lah, sampai yang gondrong-gondrong atas bawah, pokoknya semuanya rata. Baru pakai sabun, jangan baru nyiram kepala langsung sampoan. Nah nanti samponya itu akan berpengaruh di airnya. Nah kalau sudah semuanya rata, itu berarti mandi wajibnya udah selesai. Nah kalau mandi wajib udah selesai, terserah mau sampo sebotol dituang semua ya enggak masalah. Sabun satu yang sabun batangan sampai habis ya terserah, tapi jangan dipakai di awal sebelum air merata. Nah kadang kita konotasinya kalau mandi habis hubungan badan mandi keramas itu enggak wajib. Yang wajib itu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah ini yang kadang kita mandi mau yang penting pokoknya mandi ya nggak bisa. Kalau mandi biasa mah selama ini kalau mandi gimana Mas? Ya, pakai air. Ya enggak, maksudnya pakai sampoan Caranya, pakai air berdebu. Percayamu. Masa pakai debu kan? Apa pakai bedak? Khawatirnya kemarin ternyata kan asal guyur belum rata sampoan, belum rata udah sabunan, gue bahaya. Itu kok iya kan walhan bahaya kan. Nah kalau itu yang mandi yang ada sangkutannya dengan mandi ibadah.
Kalau yang mandi ada, mandi biasa ya terserah. Langsung air sabun, langsung air yang dicampur pakai sabun ya terserah kalau itu mah. Tapi kalau mandi yang ada hubungannya dengan ibadah, yang hati-hati, jangan asal gelebar-gelebur, begitu habis mandi masih ada yang belum terkena air, kan bahaya. Wa huwa yuwallihi an-nas bi kasrati isti'malil ma', yaitu dia yang menggelincirkan manusia dengan banyak memakai air, artinya airnya berlebihan. Walau kita ini orang Indonesia karena nggak pernah, dalam tanda kutip, nggak pernah kekurangan air, jadi kalau wudhu itu kesannya sangat boros. Kalau kita bandingkan, kalau kita lihat wudhu sebelah sama orang luar itu wudhunya irit banget dengan air, nyalain kerannya juga kecil, terus ini cukup sih. Kalau kita kan wah baju sarung puasa lah, menggunakan air secara berlebihan, nah itu ya termasuk kena bujukannya sih. Nah itu kebiasaan kita ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil wudu'i syaitanun, ketika kita wudu itu ada setannya. Yuqalu lahu al-walhan atau wilhan, yang disebut namanya itu wilhan. Fattaquhu, maka hati-hati ketika wudu, hati-hati. Saya pernah ngeliat secara langsung mau saya tegur, yo kayaknya pakaiannya kayak chef. Dia pakai gamis, itu ngelipetnya itu nggak nyampe ke belakang itu, hanya sampai di sini. Ketika wudhu kan begini-begini. Nggak nyampe siku. Ketika wajah ya airnya cuma dilempar-lemparin doang. Padahal yang wajib dibasuh itu kan min manabiti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut bawah sampai janggut, kanan kiri sampai entil-entil kuping ini. Ini yang wajib kena air. Lah kalau cuma digini tok kan yang ini nggak kena air. Terus tangan biasanya yang ini tadi. Terus atau kuku yang bisa dipotong. Memelihara kuku dalam Islam itu nggak ada hukumnya apa-apa, mubah. Tapi kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong itu wajib terkena air. Baik kuku tangan atau kuku kaki. Kalau kuku tangan lebih gampang lah ya, tinggal tangan diginiin kan air muncul dari atas, otomatis masuk. Kalau kuku kaki yang gak repot, kecuali yang tempat wudhunya ada tempat duduk. Kayak di masjid-masjid tertentu kan ada ya, tempat wudhu ada duduknya, lah kaki tinggal kita berdiriin begini kan air muncul dari atas begini. Tapi kalau yang enggak kok begini, lah kalau kukunya panjang berarti kan kulit yang berada di bawah kuku kehalang sama kuku yang bisa dipotong. Memanjangkan kuku dalam hukum Islam itu nggak ada hukumnya apa-apa. Yus, mubah kan nggak ada hukum apa-apa. Tapi kalau panjangnya kuku bisa menghalangi air sampai ke kulit yang seharusnya kena. Ini keterangan ada dalam kitab Nihayatul Zain tulisan Imam Nawawi Banten, sama dengan yang tulis kitab ini, bahwa beliau memperingatkan hati-hati ketika wudhu. Di yang ini tuh, pokoknya kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong. Kalau yang nggak bisa dipotong mah kukunya yang wajib dibasuh, bukan kulitnya. Nah itu hati-hatinya ketika wudhu. Apalagi yang habis kena lem iPhone, lem set. Dulu kan mainan kita sama man. Kalau mau sholat ya harus di cross check dulu, diteliti dulu. Lah kalau kita udah hati-hati, udah kita teliti, lah ternyata begitu selesai sholat kok masih ada tersisa, itu maafkan, dimaafkan. Tapi kalau sebelum wudhu kita asal aja, pokoknya soal wudhu aja, wah yo begitu ada yang kekurangan, yo wajib ngulang dari wudhunya. Nah itu termasuk lil wudhu'i syaitanun yuqalu lahu wilhan fattaqu. Kalau lagi wudhu itu ada setannya namanya wilhan fattaquhu, maka hati-hati ketika
wudu au qala fahdharu, atau Rasulullah sampaikan fahdharu, hati-hati. Amal waswisu fis sholati fa ismuhu khanzab. Adapun setan yang memberikan rasa was-was saat lagi sholat, ismuhu namanya khanzab. Itu tadi yang usoli gak kelar-kelar. Giliran udah usoli rakaatnya lupa. Apalagi di belakang ada yang teriak-teriak tuh. Anak siapa? Awas kelar seomelin. Begitu tahiyat terakhir namanya bocah. Udah cerdas sekarang, asal tahiyat akhir udah sunyi, senyam. Udah tahu kalau mau diomelin. Ya kalau kata Pak Yowo, ayo kita bilang apa? Ya Pak Yowo. Aduh, wis. Tapi mungkin dulu kita lebih parah dari anak-anak sekarang kali ya. Iya kita itu waktu kecil ya. Kalau dulu bocah kan iseng ya, ada orang sujud tangannya ya begini. Dengan sapu nih. Iya, lagi sujud ya kaki pentungan beduk sapu alangi di sini pas lagi hidup aja. Ya namanya bocah. Biarin bahagianya memang begitu. Ntar kalau diomelin diusir malah kapok kami tua nggak mau ke masjid lagi. Wah, ya. Kita pelaku tapi sekarang ngomelin. Fa ismuhu khanzab bi fathil ha, dengan fathahnya huruf ha. Ha. Al-mu'jamati yang titiknya satu, makanya khanzab. Wa sukunin nun, dan sukunnya nun kama fil qamus, seperti itulah yang tertulis dalam kamus. Namanya khanzab. Dan itu beberapa nama setan dan tugas-tugasnya. Kalau dalam kitab ini riwayat dari Umar, atau itu makalah dari Umar radhiyallahu anhu. Karena Umar ini termasuk sahabat yang paling ditakuti oleh setan. Wal maqalatur rabi'atu wallahu a'lam bissawab.